Manusia sangat tergantung kepada air. Bukan saja karena 70% tubuh manusia terdiri atas air, tetapi karena air berperan penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari konsumsi air minum, higiene dan sanitasi, hingga aspek sosial spiritual. Namun ketersediaan air di suatu tempat tidak selalu tetap setiap waktu, karena air mengalami suatu siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak. Wikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Sobat Kike, siklus air adalah sekumpulan proses yang terjadi atas air atau H2O. Terjadinya secara terus-menerus sehingga bentuk dan lokasi air di atmosfer dan kerak bumi juga berubah. Apa yang memicu air mengalami siklus? Tiada lain dan tiada bukan adalah energi panas atau kalor, Sobat Kike. Jika suhu meningkat, maka air akan berubah menjadi uap air, sedangkan es akan mencair. Sebaliknya, jika suhu menurun, maka uap air akan mengembun, sedangkan air akan membentuk. Ya Sobat Kike, secara bentuk, air bisa didapati dalam 3 fase, yaitu fase cair, fase padat, dan fase gas. Sedangkan secara lokasi, air bisa didapati di atmosfer, di permukaan kerak bumi, dan di dalam lapisan atas kerak bumi alias di bawah tanah. Proses apa saja sih yang membuat air ini mengalami siklus? Pertama, ada yang namanya evaporasi dan transpirasi. Kedua proses ini terjadi ketika panas mengubah bentuk cair dari si air ini menjadi bentuk gas. Istilah sehari-harinya adalah penguapan. Jika evaporasi adalah penguapan secara umum, maka transpirasi adalah penguapan air dari tanaman melalui stomata alias pori-pori pada daun. Selanjutnya ada proses kondensasi dan presipitasi, yaitu ketika uap air mencapai ketinggian di mana suhu di sekitarnya turun hingga ke titik di mana si uap ini mengembun lagi, sehingga terjadi perubahan fase dari gas menjadi cair lagi. Jika kondensasi adalah perubahan dari fase gas menjadi fase cair, dari uap menjadi titik-titik air, maka presipitasi adalah menyatunya titik-titik air menjadi titik air yang lebih besar. Jika sudah sedemikian besar, maka titik-titik air ini menjadi berat dan jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Itu yang dinamakan hujan, Sobat Kike. Selanjutnya ada lagi proses deposisi atau desublimasi, yaitu perubahan dari fase gas menjadi fase padat tanpa melalui fase cair. Proses deposisi ini menghasilkan salju dan hujan es. Tentu ada Sobat Kike yang bertanya, bisa nggak salju atau es berubah menjadi uap tanpa melalui fase cair? Bisa aja sih Sobat Kike, salju atau es yang masih berada di udara berubah langsung jadi uap air yang prosesnya dinamakan sublimasi. Cuman untuk H2O, hal ini agak susah terjadi ya. Yang sangat mudah terjadi sih pada CO2, di mana CO2 padat langsung menyublim menjadi uap berwarna putih. Ini yang suka kita lihat pada pentas-pentas musik nih. Selain proses-proses perubahan fase air, ada juga proses perpindahan lokasi air di tanah. Proses-proses itu meliputi proses aliran, proses limpasan, proses serapan, dan proses rembesan. Serapan adalah proses masuknya air ke dalam tanah atau batuan melalui pori-pori. Sedangkan rembesan adalah proses berpindahnya air di antara batuan atau tanah. Rembesan juga bisa berarti proses keluarnya air dari dalam tanah atau batuan ke permukaan. Nah, kalau yang ini sering disebut sebagai mata air. Sobat Kike, dalam bahasa sehari-hari, aliran dan limpasan sebetulnya sama saja, yaitu berpindahnya air di saluran permukaan tanah atau rongga di dalam tanah dari satu tempat ke tempat lain. Namun di dunia ilmiah ternyata istilah aliran atau flow berbeda dengan istilah limpasan atau runoff. Bedanya adalah jika aliran itu merupakan kapasitas suatu rongga atau saluran untuk memindahkan air per satuan waktu, sedangkan limpasan adalah kemampuan suatu daerah aliran air untuk memproduksi air selama satu satuan waktu tertentu. Pusing nggak Sobat Kike dengan definisi tadi? Kalau admin sih terus terang aja, pusing banget. Gak usah kita terlalu pusingin lah. Nanti kita bahas di lain kali aja ya. Bicara tentang air tentu masih banyak bahasan menarik yang bisa kita munculkan. Untuk itu kita bahas air di video mendatang ya. Baiklah Sobat Kike. Sekian, terima kasih, dan hatur thank you.